Ya, selamat datang di kelas kita. Kali ini kita akan membahas tentang trainer as a public speaker. Ya, kenapa ada kaitannya antara seorang trainer dengan public speaker? Banyak orang berpikir bahwa seorang trainer hanya penting dalam sisi materi atau konten. Ya, beberapa juga berkata bahwa enggak kok, yang penting seorang trainer itu demikian menarik sehingga orang-orang senang untuk mendengarkannya dan pengen datang lagi, tertarik untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Namun seringkali kita melihat ini adalah sebuah kendala yang terjadi dalam kejadian nyata di lapangan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang tidak tepat menerima sesuatu yang tidak tepat sehingga menghasilkan sesuatu yang kurang tepat. Mengapa bisa demikian? Ya, kita perlu melihat dulu sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan trainer? Apa yang dimaksud dengan public speaker? Kemudian apa pula yang diinginkan untuk dicapai? Nah, untuk itu kita akan lihat slide berikut ini. Baik, di bagian ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama kita akan melihat bagaimana sangat penting seseorang memiliki yang namanya tujuan. Apapun yang kita lakukan, baik itu sebagai trainer ataupun sebagai public speaker, kita perlu memiliki tujuan yang jelas. Untuk itulah kita perlu mengenali saat ini kita sedang berada di mana. Seperti apakah kondisi Anda? Seperti apakah kondisi perusahaan? Seperti apakah kondisi audiens Anda yang akan Anda hadapi di dalam saat Anda melakukan training? Ya, dalam hal ini kita perlu memahami, saya hari ini ada di mana? Dan saya menuju kemana? Saya saat ini kondisinya seperti apa? Dan ini yang disebut sebagai present condition. Dan kita menginginkan untuk mencapai apa? Dan inilah yang disebut sebagai ideal condition. Demikian juga saat kita masuk ke dalam kelas, hal ini perlu disampaikan terlebih dahulu kepada tim atau peserta. Apa sebetulnya yang Anda cari di dalam training kali ini? Apa kondisi Anda hari ini? Dan apa yang Anda harapkan? Karena tanpa adanya hal ini, maka training hanya sebatas sebuah program yang tidak menghasilkan apapun. Jadi sangat penting tujuan dari training itu sendiri pun apa? Apakah presentasi? Apakah penjualan? Apakah edukasi? Ataukah motivasi? Nah, ini menjadi penting bagi kita semua. Setelah itu, kita perlu memahami yang namanya tiga hal ini, yaitu siapa? Siapakah audiens Anda? Anda berbicara dengan siapa? Anda berbicara dengan milenial kah? Anda berbicara dengan kalangan baby boomer kah? Gen X kah? Anda berbicara dengan staff kah? Berbicara dengan manajer kah? Atau Anda berbicara dengan kalangan mahasiswa? Anda perlu mengenali gaya bicara, cara bicara, topik yang dibicarakan itu menjadi sangat penting. Ditentukan oleh siapa yang Anda hadapi. Di training-training saya selanjutnya, saya akan tunjukkan contoh-contoh bagaimana saya membawakan di depan 1.000 orang, dan itu adalah para pegawai pabrik yang sedang menghadapi PHK, bagaimana saya berbicara di atas para pimpinan, bagaimana saya melakukan kelas-kelas semi-private, bagaimana saya melakukan kelas untuk in-house training, bagaimana juga saya melakukan gathering, dan bagaimana saya melakukan kelas-kelas dalam bentuk penjualan. Iya. Hal ini menjadi penting untuk kita ketahui sebelumnya, sehingga seorang trainer, seorang public speaker perlu memahami apa yang akan disampaikan, siapa yang akan disampaikan atau di audiensnya, mengapa kita ingin menyampaikan hal tersebut, dan barulah kita berbicara tentang bagaimana cara melakukannya, mendeliverynya. Selain dari sisi itu,
Ada hal yang menjadi sangat penting. Kalau kita berbicara tadi tentang bagaimana kita perlu memiliki kemampuan untuk melakukan penyusunan metode ataupun konten dengan baik, sehingga apa yang disampaikan bisa dipahami oleh audiens dengan baik juga, ini disebut sebagai sayap pertama dari burung Raja Wali. Sedangkan bagaimana cara Anda menyampaikannya, mendeliverinya sebagai seorang public speaker merupakan sayap satunya lagi. Keduanya perlu memiliki keseimbangan, karena tanpa keseimbangan, Anda sebagai trainer ataupun public speaker tidak akan dapat terbang tinggi mencapai tujuan yang semestinya. Ini adalah hal penting yang perlu dimiliki seorang trainer sebagai public speaker. Ya, dan hal lain lagi yang penting dimiliki adalah kualitas dari Raja Wali itu sendiri. Dia memiliki pandangan yang tajam, yang fokus. Artinya, apapun yang terjadi di luaran, apapun respon orang-orang, apapun yang Anda alami sebelum training, menjadi sangat penting Anda selalu fokus pada apa yang sudah Anda tetapkan. Ini makna pertama dari pandangan yang tajam. Lalu apakah makna kedua dari pandangan yang tajam? Artinya kita perlu peka melihat situasi yang seperti apa, orang-orang yang dihadapi bereaksi seperti apa, sehingga kita memiliki agility di mana tengah-tengah kita, oh ya, ini saya harus ubah polanya. Oh ya, saya harus sampaikan hal ini. Ya, tentu saja ada poin-poin yang tetap perlu disampaikan, tapi cara mendeliver inilah itu yang Anda perlu fleksibel lakukan. Tentu saja perlu memiliki kemampuan juga menyangkut skill tersebut atau menyangkut trik-trik seperti ini. Oke, yang kedua adalah kepakan sayap yang kuat. Seorang yang memiliki karakter Raja Wali, dia bergerak tanpa keraguan. Dia memiliki otoritas yang jelas. Jadi ketika seorang bergerak, dia bukan gerakan yang penuh keraguan. Bahasa tubuhnya, gesturnya, cara bicaranya, memiliki otoritas yang jelas sehingga orang yang mendengar ikut merasa terarahkan dengan kepakan sayap tersebut. Saat dia menggerakkan tangannya, saat dia bergerak ke kiri atau ke kanan, itu akan sangat mempengaruhi. Dan kemampuan ini dimulai dengan adanya mentalitas. Ya, kalau kita lihat di sini, di bagian ketiga, di mana kesukaannya adalah pada ketinggian. Dia suka kualitas yang tinggi. Dia tidak hanya berpikir bagaimana menyelesaikan sebuah training, ya yang penting selesai, yang penting aman, nggak ada yang komplain, nggak ada yang nanya, ya aman saya, nggak ada yang nanya lagi. Nah, nggak seperti itu, tapi dia menyukai sesuatu yang terus-menerus mengasah kemampuannya, sesuatu yang terus-menerus mengasah intelijensinya, sesuatu yang mengasah otot-otot trainingnya, sehingga orang-orang pun menerima manfaat yang terus-menerus berubah, bertambah dan bertambah, sehingga orang betah berada di dalam kelasnya, bahkan ingin ikut lagi dan ingin ikut lagi. Dan yang keempat yang akan kita lihat di sini adalah Raja Wali memperbaharui kekuatannya. Dia tidak pernah merasa betah dengan satu kondisi. Dia nggak ngerasa, oh saya udah seorang trainer yang hebat, saya udah pengalaman, saya udah senior. No, tidak. Karena hari ini pun banyak hal yang baru yang perlu kita pelajari. Banyak sekali tips-tips, trik-trik, atau jurus-jurus yang kita ketahui masa lalu yang hari ini tidak lagi update. Kita perlu terus-menerus untuk mengasahnya. Kita lihat bagaimana dinosaurus di masa lalu adalah rajanya yang luar biasa. Tapi ketika dia tidak mampu beradaptasi, maka dia punah. Dan saya percaya Anda dan saya bukanlah orang-orang yang punah, tapi Anda dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan untuk terbang tinggi, mengatasi segala tantangan, dan kita semakin menjadi kuat, lebih kuat lagi dari sebelumnya, lebih kuat lagi dari sebelumnya, seperti burung Raja Wali. Dan inilah yang akan kita lakukan. Kita akan membangun diri kita, mengasah diri kita lebih lagi, agar apapun yang kita lakukan sebagai seorang trainer dan sebagai seorang public speaker menjadi sangat berdampak. Sampai ketemu di kelas praktek kita berikutnya.